Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal kupas tuntas sejarah Korea Selatan yang, wah, luar biasa banget dan penuh gejolak. Sebuah kisah yang membentuk negara yang kita kenal sekarang. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah bangsa yang tadinya hancur lebur karena perang, dalam beberapa dekade aja bisa jadi salah satu kekuatan global? Perjalanan Korea Selatan ini adalah salah satu transformasi paling dramatis di zaman modern. Yuk kita salimi bareng-bareng gimana mereka melakukannya. Oke, biar lebih kebayang, pembahasan kita kali ini akan kita bagi jadi 5 babak utama. Mulai dari perpecahan yang tragis, perang saudara yang menghancurkan, terus kebangkitan ekonomi yang luar biasa di bawah rezim otoriter, perjuangan panjang rakyatnya demi demokrasi, sampai akhirnya lahirnya Republik ke-6 yang kita kenal sekarang. Oke, kita mulai cerita kita ya. Bayangin, kita kembali ke masa tepat setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Penjajahan Jepang di Korea baru aja selesai, tapi ternyata tantangan baru yang jauh lebih rumit sudah menanti di depan mata. Coba bayangin deh gimana senengnya mereka waktu itu. Setelah 36 tahun hidup di bawah penjajahan Jepang, kemerdekaan yang diimpi-impikan akhirnya datang juga. Pasti jalanan rame banget, semua orang pesta. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena di tengah kekosongan kekuasaan, kekuatan asing langsung masuk. Nah, muncullah yang namanya paralel ke-38. Kedengarannya teknis ya, tapi intinya ini cuma garis lintang biasa. Masalahnya, garis yang tadinya cuma buat pembagian sementara ini malah jadi perbatasan ideologi yang permanen. Uni Soviet mendukung rezim komunis di utara, sementara Amerika Serikat menopang pemerintahan di selatan. Nah, disinilah perpecahan itu jadi makin nyata dan resmi. PBB sebenarnya mau ngadain pemilu untuk seluruh Korea, tapi Soviet menolak mentah-mentah. Akhirnya pemilu cuma bisa diadakan di selatan. Dan ya, dari sinilah lahir dua negara yang benar-benar terpisah, Republik Korea di selatan dan Republik Rakyat Demokratik Korea di utara. Coba deh lihat perbandingan ini. Kelihatan banget kan jomplangnya? Di satu sisi Korea Utara didukung penuh sama Soviet, tentaranya banyak, terlatih, senjatanya lengkap. Di sisi lain, Korea Selatan ditinggalin sama Amerika, tentaranya lebih sedikit dan kurang terlatih. Ini kondisinya udah bahaya banget, dan kayaknya cuma nunggu waktu aja sebelum konflik besar meledak. Dan bener aja, ketidakseimbangan kekuatan yang mengerikan itu akhirnya meledak. Pecahlah sebuah perang saudara yang nggak cuma menghancurkan, tapi juga ninggalin luka yang dalam banget di semenanjung Korea sampai sekarang. Serangannya itu gila, cepet banget. Pasukan Korea Utara yang jelas lebih kuat langsung nerobos perbatasan. Dan bayangin, cuma dalam 3 hari, Seoul, ibu kotanya, udah jatuh. 3 hari. Kayaknya waktu itu Korea Selatan bener-bener udah diambang kehancuran total. Tapi ternyata dunia nggak tinggal diem. Amerika dan negara-negara PBB lainnya turun tangan bantu Korea Selatan. Melihat itu, Tiongkok, sekutunya Korea Utara, juga nggak mau ketinggalan. Mereka kirim pasukan besar-besaran. Jadi yang tadinya cuma perang saudara, malah jadi panggung adu kekuatan raksasa global. Amerika lawan Soviet dan Tiongkok tapi di tanah Korea. Dan akibatnya benar-benar mengerikan. Angkanya ndak main-main. Selama 3 tahun pertempuran brutal, total korban, baik militer maupun sipil, mencapai 4,5 juta jiwa. 4,5 juta. Ini salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20. Anehnya, perang ini nggak selesai dengan ada yang menang atau kalah. Cuma buntu. Mereka tanda tangan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Jadi pertempuran berhenti, mereka bikin perbatasan super ketat yang kita kenal sebagai DMZ, tapi ya itu dia. Secara hukum, secara teknis, sampai detik ini pun kedua Korea itu masih dalam status perang. Selesai perang, Korea Selatan masuk ke babak baru. Babak yang penuh paradoks. Di satu sisi, ekonominya meroket gila-gilaan. Tapi, di sisi lain, semua itu terjadi di bawah cengkraman tangan besi rezim militer. Sempet loh, ada secerca harapan. Tahun 1960, rakyat yang dipimpin para mahasiswa udah muak. Mereka turun ke jalan dan berhasil. Presiden pertama mereka yang makin otoriter dan korup, Syng Man-rae, berhasil digulingkan. Wah, ini rasanya kayak kemenangan besar buat rakyat. Tapi, ya itu tadi, demokrasinya cuma seumur jagung. Nggak lama setelah itu, Jenderal Park Chung-hee, dengan alasan negara nggak stabil dan ada ancaman konstan dari utara, langsung ngambil alih kekuasaan lewat kudeta militer. Semua harapan rakyat kandas lagi. Korea Selatan masuk ke era pemerintahan otoriter yang panjang.
Nah, di bawah Park Chung-hee inilah Korea Selatan ngebut banget pembangunannya. Dia bikin rencana ekonomi 5 tahun. Intinya, pemerintah ngasih dukungan penuh ke perusahaan-perusahaan keluarga raksasa yang kita kenal sebagai chaebol. Tahu kan nama-nama kayak Samsung, Hyundai? Nah, mereka ini lahir dan besar di era ini. Fokusnya satu, bikin barang lalu ekspor sebanyak-banyaknya. Inilah yang disebut keajaiban di Sungai Han. Tapi ya gitu, ada harganya. Ekonominya maju pesat, tapi kebebasan rakyatnya dikekang habis-habisan. Ekonomi boleh aja melesat, tapi api semangat rakyat buat kebebasan itu nggak pernah bisa dipadamkan. Babak selanjutnya ini adalah tentang perjuangan mereka. Perjuangan yang panjang dan seringkali berdarah demi satu hal, demokrasi. Lihat deh lini masa ini. Kelihatan banget kan polanya? Kayak siklus yang gak ada habisnya. Ada pemberontakan rakyat, terus dikudeta militer. Nah, setelah Park Chung-hee tewas dibunuh tahun 79, rakyat sempat berharap lagi. Ternyata ada lagi kudeta militer baru. Kali ini dipimpin Jenderal Chun Doo-hwan. Harapan dihancurkan lagi. Nah, momen yang jadi titik balik penting itu terjadi di kota Gwangju. Warga di sana berani bangkit untuk memprotes rejim militer, tapi sayangnya perlawanan mereka ditumpas dengan sangat kejam. Walaupun berakhir tragis, Gwangju ini menjadi simbol perlawanan. Tragedi ini justru menyulut semangat gerakan pro-demokrasi di seluruh negeri untuk dekade berikutnya. Dan benar saja, api dari Gwangju itu nggak pernah padam. Peristiwa itu justru jadi pemantik. Perlawanan rakyat makin kuat, makin terorganisir, sampai akhirnya meledak di puncaknya. Dan inilah yang membawa kita ke babak terakhir cerita ini. Lahirnya pemerintahan demokratis yang kita kenal sampai sekarang. Puncaknya itu di bulan Juni tahun 1987. Jutaan orang dari semua kalangan tumpah ruah ke jalanan di seluruh penjuru negeri. Gerakannya masif banget. Sampai-sampai rezim militer nggak punya pilihan lain. Mereka akhirnya menyerah pada tuntutan rakyat untuk mengadakan pemilihan presiden secara langsung. Akhirnya, setelah puluhan tahun, kekuasaan militer tumbang. Inilah dia, era Republik ke-6. Inilah Korea Selatan yang kita kenal hari ini. Negara yang punya K-pop, K-drama, dan teknologi canggih. Semua itu bisa terjadi karena ada fondasi demokrasi yang stabil yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata. Dari situlah mereka bisa bangkit jadi raksasa ekonomi dan budaya dunia. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, kisah Korea Selatan itu soal ketangguhan. Mereka jatuh, tapi bangkit lagi berkali-kali. Kedua, keajaiban ekonomi mereka itu nggak gratis. Ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu kebebasan. Ketiga, dan ini yang paling penting, demokrasi itu nggak dikasih cuma-cuma, tapi direbut lewat perjuangan rakyat. Dan terakhir, luka akibat perpecahan bangsa itu masih terasa banget sampai sekarang dan terus membentuk siapa mereka. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau masa lalu Korea Selatan dibentuk oleh sebuah tembok yang memisahkan mereka, apakah masa depan mereka justru akan ditentukan oleh usaha untuk meruntuhkan tembok itu? Nah, ini pertanyaan yang hanya waktu yang bisa menjawabnya.